Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat putri salju kacang mede. Putri salju ini sangat istimewa karena ada campuran kacang mede pada kuenya. Rasanya sangat enak dan teksturnya ngebrul atau sangat empuk. Sangat cocok untuk ide jualan dan pengisi stoples di waktu lebaran. Pertama, saya siapkan 250 gram kacang mede dan ini akan saya oven sampai terasa garing dan renyah. Tapi untuk pembuatan putri salju kali ini, saya hanya membutuhkan 125 gram kacang mede. Sedangkan sisa yang lain nanti bisa digunakan untuk membuat kue yang lain. Setelah 15 menit saya oven, kacang mede sudah terasa renyah. 125 gram kacang mede akan saya haluskan dengan menggunakan blender, tetapi nanti tidak terlalu halus. Ini hasilnya setelah di blender. Saya keluarkan dari blender, saya taruh di mangkok dan kita sisihkan dahulu. Saya siapkan wadah dan saya masukkan 200 gram margarin. Kemudian saya tambahkan juga 50 gram butter. Jika hanya menggunakan 250 gram margarin saja juga boleh. Tambahkan 50 gram gula halus. 1 saset vanili bubuk. Selanjutnya kita aduk bahan-bahan ini sampai menjadi adonan yang lembut, bercampur rata dan berwarna pucat. Dan sekarang adonan sudah bercampur rata, lembut dan berwarna pucat. Selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur. Aduk lagi sampai tercampur rata. Masukkan kacang mede yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk sampai bercampur rata. Tambahkan 30 gram susu bubuk. Saya menggunakan 1 saset susu Denko. Lanjutkan mengaduk sampai susu sekedar bercampur dengan adonan. Campurkan 30 gram tepung maizena ke dalam 300 gram tepung terigu protein rendah. Aduk-aduk sebentar supaya kedua bahan ini bisa bercampur. Selanjutnya, masukkan campuran kedua tepung ini ke dalam adonan dengan menggunakan saringan secara bertahap. Penggunaan saringan akan menghindarkan tepung yang bergelindir masuk ke dalam adonan. Aduk-aduk sebentar sampai adonan agak bercampur. Setelah dirasa adonan agak bercampur, masukkan setengah lagi dari tepung yang tersisa. Kita aduk-aduk lagi sebentar supaya tepung terigu bercampur dengan adonan. Masukkan tepung yang masih tersisa. Untuk tepung yang bergerindil, kita bisa tekan-tekan dengan menggunakan spatula. Selanjutnya kita aduk adonan sampai tercampur rata. Untuk memudahkan mencampur adonan supaya cepat tercampur rata, saya gunakan tangan. Campur adonan tapi jangan terlalu ditekan. Ya, teman-teman, jadi ini nyampurnya pelan saja, tidak perlu diuleni atau jangan ditekan-tekan supaya nanti adonan tidak terlalu padat. Karena nanti jika adonan terlalu padat karena terlalu ditekan, maka kue yang dihasilkan tidak bisa mebrul, tidak bisa empuk, tetapi agak keras. Dan ketika adonan sudah bisa dipulung seperti ini ya, sudah kalis tidak lekat di tangan, maka ini sudah siap untuk dicetak. Siapkan loyang dan kita oles dengan margarin tipis-tipis. Letakkan selembar plastik di atas alas kerja. Saya gunakan perata adonan untuk menghasilkan ketebalan kue yang sama. Letakkan adonan, kemudian tutup di bagian permukaan atasnya dengan selembar plastik juga. Tujuannya supaya nanti permukaannya akan cepat halus. Dengan bantuan rolling pin kita haluskan permukaan adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini siap untuk dicetak. Ini saya gunakan cetakan seperti ini berbentuk bulan sabit. Untuk bentuk kue menyesuaikan selera kalian ya. Dan ini bentuk kue yang dihasilkan.
Dan ini kue sudah selesai dicetak, kita siap untuk memanggangnya. Saya masukkan loyang ke dalam oven yang sudah saya panaskan sebelumnya. Di sini saya menggunakan rak paling bawah dan rak paling atas. Dan selama proses pemanggangan, lubang udara yang letaknya di atas oven saya buka sedikit. Karena saya memanggang menggunakan oven tangkring, maka setelah 15 menit proses pemanggangan, posisi loyang saya tukar, yang tadi di bawah saya letakkan di atas dan sebaliknya. Saya lanjutkan lagi memanggang kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 25 menit total proses pemanggangan, saya cek kue dan bagian bawahnya sudah kekuningan. Ini artinya sudah matang dan siap diangkat. Setelah kue diangkat, kita tunggu sebentar sampai panasnya hilang. Artinya kita tunggu kue dalam kondisi hangat dan akan kita balur dengan gula halus. Dan sekarang kue sudah dalam keadaan kondisi hangat, langsung kita balur dengan menggunakan gula halus. Jadi untuk membalur kue ketika masih hangat seperti ini, saya gunakan gula halus dulu. Baru nanti setelah kue betul-betul dingin dan akan kita kemas, baru kita balur dengan gula salju atau gula donat. Adapun kue putri salju dibalur dengan gula ketika masih hangat, karena gula bisa menempel sempurna pada kue. Tambahkan silika gel khusus makanan pada kemasan untuk menjaga kue tidak lembab tetapi tetap kering. Balur dengan gula donat kue putri salju sebelum masuk ke dalam toples kemasan. Untuk mengatur posisi kue putri salju dalam toples kemasan, silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Supaya semakin cantik dan semakin menarik, maka setelah satu lapis putri salju kita susun dalam toples, kita bisa menaburkan gula donat di atasnya. Dan ini hasilnya, kue putri salju sudah tersusun rapi dalam toples. Kemudian kita tutup toples dan kita bisa menempelkan label atau stiker. Nah, ini kelihatan semakin cantik dan semakin menarik, siap untuk dijadikan ide jualan. Dan inilah tekstur kue putri salju kacang mede yang dihasilkan ya teman-teman ya, bisa dilihat sangat membrul dan empuk. Kalau ditekan seperti ini ya kelihatan sangat membrul sekali dan rasanya ini juga enak dan gurih. Video kali ini saya akan membuat kue kering putri salju keju. Satu resep ini bisa menghasilkan 3,5 toples. Tekstur kuenya ngebrul dan terasa lumer di mulut. Saya menggunakan butter margarin merek Palmia. Ini saya gunakan 400 gram. Kalian bisa menggunakan merek lain yang kalian sukai. Atau kalian juga bisa menggunakan margarin yang di mix butter dengan perbandingan yang disesuaikan selera teman-teman. Saya tambahkan 170 gram gula halus. Saya aduk sebentar kedua bahan ini supaya gula halus agak bercampur dengan margarin butter, supaya nanti kalau di mixer tidak beramburan gula halusnya. Kita aduk bahan sekedar bercampur rata dan warnanya terlihat agak pucat. Teman-teman bisa menggunakan mixer kecepatan rendah seperti saya, atau bisa mengaduknya secara manual dengan menggunakan spatula ataupun whisker. Setelah bahan bercampur rata, terasa lembut dan pucat seperti ini, kita hentikan mengaduknya. Kalau menggunakan mixer seperti ini teman-teman ya, kita hanya butuh kurang lebih 3 menit saja untuk mengaduk. Masukkan 4 butir kuning telur. Kita aduk kembali sampai kuning telur sekedar bercampur rata dengan adonan. Tambahkan 100 gram keju yang sudah kita parut. Keju kita masukkan secara bertahap teman-teman ya, sambil diaduk dengan kecepatan rendah. Sama seperti sebelumnya, ini mengaduknya juga sekedar keju bercampur rata dengan adonan. Gunakan mixer kecepatan rendah saja. Kita bersihkan adonan yang menempel pada dinding wadah dengan spatula. Kita masukkan 530 gram tepung terigu sambil diayak. Untuk tepung terigu ini teman-teman ya, kita gunakan tepung terigu protein rendah. 130 gram tepung maizena kita masukkan juga secara bertahap. Saya tambahkan 50 gram susu bubuk. Ini setara dengan 2 saset. Kita masukkan bahan kering dengan diayak supaya menghindarkan tepung yang bergerindil masuk ke adonan. Dan untuk memudahkan bercampurnya adonan, kita masukkan secara bertahap. Dan saya masukkan bahan kering ini sampai 3 tahap teman-teman ya. Jadi setiap tahap setelah diaduk agak merata, kita tambahkan lagi bahan keringnya. Setelah semua bahan kering masuk yang terdiri dari tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk, saya akan melanjutkan mengaduk dengan menggunakan tangan.
Kita lakukan pelan-pelan saja teman-teman ya, tidak perlu diuleni ataupun terlalu ditekan, supaya nanti kue yang dihasilkan tetap empuk memprul, tidak keras. Nah, sekarang adonan sudah bercampur rata dan kalis di tangan. Untuk tekstur adonan akhir seperti ini teman-teman ya, mudah untuk dibentuk ataupun dipulung. Kita siapkan loyang dan kita oles margarin tipis-tipis. Dan untuk membentuk kue supaya besar kecilnya sama, saya menggunakan sendok takar. Saya gunakan ukuran 5 ml atau takaran 1 sendok teh. Kita pulung perlahan, kemudian kita tata di atas loyang yang sudah kita oles dengan margarin. Selanjutnya, kue yang sudah kita bentuk akan kita oven. Saya menggunakan oven tangkring yang sudah saya panaskan sebelumnya. Saya letakkan loyang di rak tengah dan rak atas. Untuk memanggangnya, saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah pemanggangan 25 menit pertama, saya rubah posisi loyang, yang tadinya di atas saya taruh di tengah, dan sebaliknya yang tadi di tengah saya taruh di atas. Dan tidak lupa saya juga putar posisi loyang, yang tadi di depan saya letakkan di belakang, dan sebaliknya yang tadi di belakang saya putar ke depan. Ini dimaksudkan supaya kue bisa matang merata. Dan akan saya lanjutkan pemanggangan kedua. Untuk pemanggangan kedua, lubang udara yang terletak di atas oven saya buka setengah. Setelah kisaran waktu 15-20 menit pemanggangan kedua, kue saya cek, permukaan atas kue sudah kering dan bawahnya ini sudah agak kecoklatan. Ini menandakan kue sudah matang dan siap untuk diangkat. Untuk gula sebagai baluran teman-teman ya, saya siapkan campuran gula halus dengan gula donat atau biasa disebut juga dengan gula salju dengan perbandingan 1:1. Jadi ini saya buat 100 gram dari gula halus dan 100 gram dari gula donat atau gula salju. Dan kue putri salju keju yang baru kita angkat dari oven masih dalam keadaan panas, langsung kita balur dengan gula campuran ini. Dan ini adalah satu tips teman-teman ya, supaya nanti gula bisa melekat atau menempel sempurna pada kue. Jadi kita membalurnya dalam keadaan kue masih panas. Dan inilah tekstur kue yang dihasilkan teman-teman ya. Ini betul-betul ngeprul dan rasanya juga lumer di mulut. Enak dan gurih dari keju serta rasa sensasi krenyes-krenyes dari keju yang kita tambahkan. Pastikan kue sudah betul-betul dingin ketika kita akan mengemasnya. Supaya kue lebih awet dan bertahan lebih lama, terjaga kelembabannya, kita bisa menambahkan silika gel khusus makanan pada kemasan. Untuk mengemasnya ini saya menggunakan toples dengan kapasitas 500 ml. Supaya kue putri salju ini terlihat cantik ketika dikemas, maka setelah satu lapisan kita tata, kita bisa menaburkan gula salju dengan menggunakan saringan di atasnya. Dan teman-teman bisa melihat bahwa baluran gula bisa menempel sempurna pada kue. Pada lapisan penataan terakhir kita tabur lagi dengan gula salju. Dan ini hasilnya teman-teman ya, betul-betul kelihatan sangat cantik. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu Ed Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.